Pemirsa, selengkapnya terkait kenaikan tagihan listrik selama PSBB, kita simak pernyataan Bob Saril, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN dalam dialog iNews sore tadi. Pak Bob, ini ada protes terkait kenaikan tarif listrik ini berasal dari berbagai kalangan, salah satunya di Pemkot Solo. Sebenarnya Pak Bob, apa yang menyebabkan kenaikan tarif listrik terutama di masa PSBB ini? Ini juga pernah dibahas sekitar 1-2 bulan lalu di mana masyarakat mengeluhkan tagihannya ini naik hingga 2-3 kali lipat. Terima kasih Mbak. PLN sangat menyadari betapa masyarakat mengalami keterkejutan, tetapi kita harus ingat bahwa pemakaian dalam bentuk rupiah itu mudah sekali dalam menghitungnya. Pemakaian atau rekening listrik itu didapat dari perkalian antara jumlah pemakaian KWH dikali tarif yang ada. Tarif kita ini sejak tahun 2017 tidak mengalami kenaikan. Sekarang di PSBB juga tidak ada naiknya, tetap saja. Artinya kalau matematika biasa, kenaikan pemakaian. Baik, Pak Bob, nah pemakaian ini kenapa bisa naik? Sempat ramai Pak Bob bahwa mereka meterannya tetap sama namun tagihannya melonjak. Kalau yang seperti itu bagaimana Pak? Meterannya tetap sama, mungkin angkanya yang harus berubah Pak. Bagaimana? Meterannya iya, maksudnya sama, angka meterannya sama, maksudnya tidak berbeda jauh dengan bulan-bulan sebelumnya namun tagihannya naik Pak. Patut dilihat Mbak, karena meteran kita itu berada di persilnya pelanggan. Artinya pelanggan itu setiap saat bisa melihat, setiap saat bisa mencatat, setiap saat bisa menilai itu apakah benar atau tidak. Kalau memang salah silahkan dilaporkan. Tetapi kenaikan kita di dalam bulan Mei itu dan April adalah dua hal yang penting. Pertama akibat COVID. Karena dia COVID itu tentu saja kita pelaksanaan beberapa kegiatan karena kita PSBB, semua diminta oleh pemerintah untuk stay at home, untuk tinggal di rumah dalam rangka memutus mata rantai virus COVID-19. Itu pertama, artinya banyak kegiatan kita di rumah. Kegiatan kita di kantor untuk buat laporan pakai komputer, sekarang kita laksanakan di rumah. Kegiatan di kantor kita menganalisa-analisa, kita kegiatan di rumah. Di kantor kita kerjanya ada AC, tapi dibayar kantor. Kalau di rumah nggak dibayar kantor, kita sendiri yang membayar AC-nya. Dan AC-nya itu pasti bekerja sama seperti di kantor. Karena kita itu adalah manusiawi. Manusiawi kita ingin kenyamanan itu sama seperti di kantor. Maka kita pakai AC. Itu dipakai. Yang kedua, pada bulan April dan Mei, itu bagi umat Islam melaksanakan ibadah puasa. Kecenderungan kita dari tahun ke tahun, Mbak. Itu kalau bulan puasa, pasti kenaikan karena kita kecenderungannya mereka memakainya pakai banyak. Pak Bob kan sejak PSBB ini tidak ada petugas yang mencatat tarif listrik. Contohnya seperti di rumah saya yang tinggal di dalam klaster tidak ada petugas pencatat listrik walaupun tagihannya naik hingga 2 kali lipat gitu Pak. Sejauh ini pelaporan lewat WhatsApp banyak dikeluhkan oleh masyarakat katanya tidak mendapat feedback yang seharusnya gitu Pak. Ada Mbak, kalau feedbacknya pasti ada pada waktu kita meter, kemudian disampaikan data Anda sudah diterima. Pasti ada itu Pak, karena WhatsApp itu. WhatsApp itu kita ada autobot di situ. Setelah diterima, masuk diverifikasi, langsung dijawab dengan autobot. Itu otomatis Mbak. Baik. Mungkin saya, dan itu pulsanya kita nggak habis karena kita bayarnya bukan pakai pulsa tetapi bayar langganan. Nah yang kedua itu, sekali lagi pada waktu Maret awalnya PSBB, pada Maret minggu ketiga, itu mulai pemerintah mengumumkan dan merekomendasikan untuk tinggal di rumah. Pada saat itu juga PLN sangat patuh kepada pemerintah.